Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Unika Putri Andini. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Marketing Komunikasi. Pada hari ini, saya diberi kesempatan untuk menjelaskan keterampilan menyimak untuk ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Selamat mendengarkan semuanya. Latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah, saya ingin membahas terlebih dahulu dasar dari menyimak. Apa itu menyimak? Menyimak adalah suatu proses kegiatan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi yang ditujukan untuk menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Kemudian rumusan masalah. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas 3 bab, yaitu apa hakikat menyimak, apa itu proses menyimak, dan apa saja ragam menyimak. Tujuan penelitian. Adapun tujuan rumusan masalah yang akan saya bahas adalah memberikan pemahaman tentang pengertian hakikat menyimak, memberi pemahaman tentang apa saja proses menyimak, memberi pemahaman tentang apa saja ragam menyimak. Manfaat penelitian. Saya harap pemahaman kali ini dan hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif rujukan media pembelajaran dan pengembangan materi untuk keterampilan menyimak. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat menyimak. Menurut para ahli, menurut H.G. Tarigan, menyimak adalah satu proses kegiatan menyimak lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menurut Akadi AT dalam Sutari dan kawan-kawan, menyimak adalah suatu proses mendengar fungsi, bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mereaktivitas makna. Sedangkan menurut Kaminja dan Suyono, menyimak adalah proses menerangkan lambang-lambang bahasa dengan lisan secara sungguh-sungguh. Berdasarkan pengertian menyimak di atas dapat disimpulkan, menyimak juga dapat memperlancarkan keterampilan berbicara dan menulis. Semakin baik dan daya simak seseorang, maka akan semakin baik pula daya serap informasi atau pengetahuan yang disimaknya. Yang kedua, proses menyimak. Menurut Syarifah, proses mendengarkan hearing, yaitu kita mendengarkan segala sesuatu dari pembicara dan memprosesnya. Kedua, proses memahami. Setelah kita mendengarkan pembicaraan, maka kita akan merasa ingin mengetahui, ingin mengerti, dan memahaminya. Proses menginterpretasi. Pada tahap ini kita merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan, maka kita ingin menginterpretasikan dalam pendapat kita. Yang keempat, proses mengevaluasi. Tahap ini kita dapat memberikan penilaian terhadap pembicara, apa baik atau buruk, atau kita bisa menginterpretasikan kelemahan dari keunggulan pembicara. Yang terakhir, proses menanggapi, di mana penyimak menerima dan menyerap hasil simakan kemudian memberi respon tanggapan seperti komentar, pertanyaan, dan lain-lainnya. Adapun menurut Ruth G. Strickland ada 9 tahapan proses menyimak. Yang pertama, menyimak sadar yang bersifat berkala, menyimak dengan selingan-selingan, menyimak dengan setengah, menyimak secara pasif, menyimak sebentar-sebentar, menyimak asosiatif, menyimak secara berkala, menyimak secara saksama, dan menyimak aktif. Maka yang perlu diketahui, yang pertama tahap memahami, yaitu tahap lanjutan dari proses mendengar atau hearing. Yang kedua, tahap menginterpretasi, menafsirkan atau menginterpretasi isi. Yang ketiga, tahap mengevaluasi, menilai atau mengevaluasi gagasan secara bersama. Yang terakhir, tahapan menanggapi. Tahap ini menggunakan tahap yang akhir dalam kegiatan menyimak. Yang ketiga, ragam menyimak. Ada cara-cara penyimak yang dapat kita perlu ketahui.
Menurut Henry Guntur Tarigan, ada beberapa jenis kegiatan menyimak ekstensif meliputi menyimak sosial, yaitu kegiatan dilakukan oleh masyarakat seperti di pasar, di jalan, di mall. Kemudian menyimak sekunder atau secondary listening yang dilakukan secara betulan, seperti kita berbicara kepada anggota keluarga, kepada teman kita. Menyimak estetik. Menyimak estetik yang disebut menyimak apresiatif adalah kegiatan menyimak untuk menikmati atau menghayati, seperti kita mendengar sebuah cerita, mendengar orang membacakan puisi. Dan terakhir menyimak pasif adalah kegiatan suatu bahasan yang dilakukan tanpa sadar. Jenis-jenis masuk ragam menyimak intensif. Menyimak kritik adalah jenis kegiatan menyimak berupa pencarian kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir yang baik atau benar. Menyimak konservatif listening seiring juga disebut menyimak sejenis telaah. Terus menyimak kreatif. Menyimak kreatif ada kegiatan dalam menyimak yang mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi dan dirangsang oleh sesuatu yang disimaknya. Menyimak eksploratif. Menyimak yang bersifat menyelidiki atau mengeksplor. Kegiatan ini dilakukan secara tanpa sadar. Menyimak interogatif. Sejenis ini kegiatan menyimak ini menuntut lebih banyak konsentrasi dan selektif pemusatan perhatian dan pemilihan butir-butir dalam ujaran atau bahasa lisan. Maka menurut saya menyimak estetik atau executive listening adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu dibimbangi oleh pendapat orang lain. Sedangkan menyimak intensif adalah menyimak yang dilakukan secara memahami makna yang dikehendaki. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam menyimak, diantaranya perlu tingkatan konsentrasi yang lebih tinggi dalam menyimak intensif. Simpulan, sejauh ini perlu kita ketahui bahwa kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang cukup kompleks karena bergantung kepada berbagai unsur yang mendukung. Yang dimaksudkan dengan unsur dasar ialah unsur pokok yang disebabkan timbulnya komunikasi dengan menyimak. Maka menyimak dengan berkonsentrasi adalah memusatkan perasaan, pikiran, dan perhatian terhadap bahan simakan oleh pembicara. Sarannya, menurut saya dalam pembelajaran ini sangat erat antara keterampilan dengan keterampilan yang lainnya. Maka tingkatlah semua keterampilan itu supaya lebih efisien dan efektif. Tentunya terhadap hasil dalam penyusunan makalah ini, saya berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu saya dan menyempurnakan proses dalam saya membahas dan mengupas keterampilan menyimak. Mohon maaf jika ada tutur kata dan pembahasan yang kurang jelas sehingga kurang dinikmati, tapi saya berharap bahwa ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua dan kedepannya kami akan membuat lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.